Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Ramadhaniwanti dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Informatika dari kelas IF 1304 dengan NIM 109082825000057. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kuis sub CLO 0314 dengan mata kuliah kalkulus. Di kuis ini terdapat dua soal dan saya sudah menuliskan keduanya. Ini soal yang pertama dan ini soal yang kedua. Saya akan membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Jadi di soal ini tuh ada grafik dan soal ini tuh diminta untuk menentukan nilai integral tentu dari grafik fungsi fx ini. Jadi nilai integral itu bisa diartikan sebagai luas daerah bertanda terhadap sumbu x. Nah, daerah yang di atas sumbu x ini itu akan bernilai positif dan jika di bawah sumbu x akan bernilai negatif. Karena di sini sudah ada grafik fungsinya, maka integral tentunya itu dapat dihitung dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah. Di sini saya akan mengerjakan A sampai E. Yang pertama, saya akan membahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Di sini sudah saya gambarkan grafiknya, dan ini soalnya A sampai E. Yang pertama di soal A itu integral dengan batas atas 2 dan batas bawahnya itu 0. Nah, di sini jika dilihat pada grafik yang sesuai dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 itu adalah grafik yang pertama ini. Ini membentuk segitiga, maka luas daerahnya itu adalah luas dari segitiga ini. Rumus luas segitiga itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Ini saya akan tuliskan jawabannya. Yang pertama, saya akan menuliskan titik-titiknya terlebih dahulu. Di sini ada titik kiri, titik puncak, dan titik kanan. Sini sudah saya tuliskan titik kiri, titik puncak, dan titik kanan. Nah, titik kiri yang ini, titik puncak adalah ini, lalu ini adalah titik kanan. Untuk titik puncaknya titik kirinya itu di 0,0, titik kirinya di 0,0, lalu di sini titik puncaknya itu adalah 1,2. Lalu yang terakhir itu ada titik kanan. Titik kanannya itu di sini di 2,0. Nah, titik-titik ini itu akan berfungsi untuk menentukan alas dan tinggi dari segitiganya ini. Cara menentukan alasnya itu yang x kanan ini, titik kanan yang x dikurang dengan x titik kiri. Jadi di sini x kanannya itu 2 dan x kirinya itu 0. Jadi 2 dikurang 0 hasilnya 2. Jadi alas segitiganya itu 2. Lalu mencari tinggi dari segitiganya. Nah, untuk mencari tinggi segitiga ini itu diambil dari nilai Y yang paling tinggi. Di sini, kalau untuk mengambil nilai yang tinggi itu kan, ini titik puncaknya tadi kan 1,2. Nah, terus dia turun lagi di 2,0. Berarti titik tertingginya di nilai Y itu 2. Jadi di sini tinggi segitiganya 2. Maka tinggal dimasukkan ke rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 alasnya itu tadi 2 dan tingginya juga 2. Jadi hasilnya 2. Ini sudah saya kerjakan yang pertama, yang A. Berikut saya akan lanjut mengerjakan soal yang B. Nah, di sini berikutnya soal yang B, yaitu dengan integral dengan batas atasnya itu 4 dan batas bawahnya 2. Jika dilihat pada grafik di sini, batas atas yang sesuai dengan soal B ini kan batas atasnya 4 dan batas bawahnya itu 2. Ini sesuai dengan grafik yang kedua ini. Nah, tapi untuk memudahkan dalam menghitung luasnya, maka ini bisa dibagi menjadi 2. Jadi, yang pertama itu 2 sampai 3 ini akan membentuk segitiga. Lalu dari 3 ke 4 ini akan membentuk persegi panjang. Jadi di soal B ini ada 2, yaitu luas segitiga dan luas persegi panjang. Di sini pertama itu juga sama seperti soal yang A, menentukan titik terlebih dahulu untuk menghitung alas dan tingginya. Di sini saya tulis yang pertama itu nulisnya berarti kan dibagi 2 ya, 2 sampai 3, lalu 3 sampai 4. Ini yang pertama. Berarti untuk menulisnya itu saya di sini tuliskan x sama dengan 2
sampai 3. Nah, ini titik-titiknya itu di sini ada 2,1 yang pertama 2,0 ya teman-teman. Yang pertama 2,0, lalu yang kedua itu 3,1. Di sini 3,1. Jadi untuk segitiganya yang pertama titiknya ada 2,1 2,0 dan 3,1. Ini berikutnya menentukan alas dan tingginya, sama seperti soal yang A dengan mencari X kanan dikurang X kiri. Di sini X kanannya, di sini saya tuliskan terlebih dahulu alasnya berarti X kanannya itu 3, lalu X kirinya itu 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Tingginya itu dari nilai Y yang tertinggi ya teman-teman. Nilai yang tertinggi itu ada di ujung sini. Ini tuh nilainya 1. Jadi tingginya itu 1. Maka luas segitiga sama kayak yang pertama, 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali alasnya tadi 1, tingginya 1. Maka 1/2 kali 1 itu sama dengan 0,5 ya teman-teman. Nah, ini sudah didapatkan untuk luas segitiga yang pertama dengan batas 2 sampai 3. Terus batas yang kedua itu di sini saya tuliskan X-nya 3 sampai 4. Titik-titiknya itu di sini 3,1 sama ini ya 4,1. Titiknya yang pertama 3,1 dan 4,1. Lalu karena ini persegi panjang maka luasnya itu panjang kali lebar. Di sini panjangnya itu sama seperti mencari alas, jadi dikurang dari X kanan sama X kirinya. Panjangnya berarti 4 dikurang 3 itu 1. Terus lebarnya itu sama juga kayak tadi, pakai nilai Y yang tertinggi. Di sini kan Y tertingginya itu 1. Jadi lebarnya itu 1. Ini saya sudah tuliskan panjang sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Terus lebarnya sini Y sama dengan 1. Terus tinggal dimasukkan ke rumusnya aja. Rumus luas persegi panjang kali lebar. Panjangnya tadi 1, lebarnya 1. Jadi hasilnya 1. Maka karena ini yang B tadi ini dibagi 2, maka total dari 2 sampai 3 dan 3 sampai 4 itu ditambah. Jadi total luasnya ya. Total luas sama dengan luas segitiga ditambah luas segi panjang sama dengan tadi luas segitiganya 0,5 ditambah luas segitiganya 1. Jadi hasilnya 0,5 ditambah 1 itu 1,5. Ini. Jadi yang B itu hasil integral batas atas 4, batas bawahnya 2 itu 1,5. Berikut saya akan melanjutkan ke soal yang berikutnya. Berikut saya akan melanjutkan soal yang C. Di sebelumnya saya sudah mengerjakan yang A dan B. Untuk yang A itu hasilnya 2 dan yang B itu hasilnya 1,5. Jadi saya akan memakai kertas baru, ini masih kosong dan ini sudah saya tuliskan lanjutan nomor 1. Ini yang C. Nah, yang C ini di soalnya itu batas atasnya 6 dan batas bawahnya itu 4. Kalau dilihat dari grafiknya, yang cocok itu ini grafik yang ketiga. Karena sesuai batas atasnya 6 dan batas bawahnya itu 4. Nah, di interval 4 sampai 6 ini karena grafiknya naik terus dia turun, itu ngebentuk segitiga. Ngebentuk dua segitiga. Yang pertama itu segitiga yang ini dari 4 sampai 5, lalu segitiga yang kedua itu dari 5 sampai 6. Jadi cara pengerjaannya sama dengan yang B tadi. Jadi ada dua luas bangun. Yang pertama segitiga pertama dan segitiga kedua. Di sini titik-titiknya itu yang pertama ada 4,0, di sini 4,0, terus di sini 5,1, terus yang terakhir ini ada 6. Iya, ada 6, ini di bawah sini 0, jadi 6,0. Jadi yang pertama 4,0, terus yang kedua ada 5 ini di sini, 5,1, dan yang terakhir itu 6.
6, di sini 6,0. Ini saya tuliskan terlebih dahulu titiknya. Berarti untuk menuliskannya, sebentar, karena dia membentuk dua segitiga ya. Di sini saya menuliskan titik-titiknya. Titik-titik segitiganya di sini yang pertama tadi 4,0, terus 5,1, dan ada 6,0. Nah, untuk pengerjaannya dibagi dua. Yang pertama dari 4 sampai 5 dan yang kedua itu 5 sampai 6. Di sini saya tuliskan X 4 sampai 5. Nah, 4 sampai 5 ini dilihat sini untuk menentukan alasnya, karena ini kan segitiga jadi butuh alas dan tinggi. Ini 4 sampai 5. Nah, di sini dilihat titik kanannya itu yang X itu 5 dan titik kiri X-nya itu 4. Jadi untuk menentukan alasnya, saya gini. Nah, alas 5 dikurang 4 itu alasnya 1. Lalu tingginya itu dilihat dari nilai Y yang paling tinggi. Di sini Y-nya itu yang paling tinggi itu di 5 kan. Nah, ini 1. Ini 1 ya. Jadi tingginya 1. Lalu tinggal dimasukkan ke rumus luas segitiga. 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya itu 1 dan tingginya itu 1. Jadi hasilnya setengah kali 1 itu 0,5. Segitiga pertama 4 sampai 5 sudah, lalu segitiga kedua. X-nya berarti 5 sampai 6. Nah, alasnya ini di sini 5 sampai 6. Berarti X kanannya 6 ya. Lalu X kirinya itu 5. Jadi X kanan 6, X kiri 5, jadi 6 dikurang 5. Itu 1. Lalu tingginya, nah tingginya ini juga sama, dilihat dari nilai Y yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi itu dari 5 sama 6 ini, ya ini 1. Jadi tingginya 1. Maka tinggal dimasukkan ke rumus luas segitiga seperti tadi. Luas segitiga pertama, ini luas segitiga kedua. Luas segitiga kedua sama 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali alasnya 1 dan tingginya 1. Sedangkan setengah dikali 1 itu 0,5. Nah, karena sudah ketemu luas segitiga 1 dan luas segitiga 2, maka untuk hasilnya itu ditambah luas segitiga pertama ditambah dengan luas segitiga kedua. Ini total luas sama dengan luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua. Luas segitiga pertama itu 0,5, luas segitiga kedua juga 0,5, sama dengan 1. Seperti ini. Ini untuk segitiga pertama, ini segitiga kedua, dan ini total luas dari penjumlahan segitiga pertama dan segitiga kedua. Lalu saya akan melanjutkan soal yang D. Nah, di sini saya akan melanjutkan soal D. Sebelumnya saya sudah mengerjakan A, B, dan C. Di sini yang D. Nah, di D ini integral dengan batas atas 8 dan batas bawahnya itu 6. Nah, di grafik ini yang sesuai batas atasnya 8 dan batas bawahnya itu 6. Ini adalah bentuk yang ini, grafik yang terakhir, yaitu ini grafik setengah lingkaran ya. Nah, untuk menentukan, karena ini lingkaran, jadi dia memakai jari-jari kan. Jari-jari itu R. Untuk menentukan R-nya itu dilihat jarak dari 6 ke 8 ini berapa. Jaraknya itu kan 2, 1, 2. Berarti ini menentukan diameternya. Untuk itu saya tuliskan terlebih dahulu di sini. D. Saya menuliskannya itu, ini kan karena nggak pakai titik-titik ya, jadi dia itu menggunakan jarak dari 6 ke 8 gitu. Pada interval 6 sampai 8 itu kan membentuk setengah lingkaran ya. Jadi dari ini saya tuliskan dari X sama dengan 6 sampai X sama dengan 8. Nah, dari 6 ke 8 ini jaraknya itu jarak totalnya itu 2. Nah, 2 ini sebagai diameter. Karena pada luas lingkaran itu dibutuhkan jari-jari, maka di sini
harus mencari jari-jari terlebih dahulu. Rumus mencari jari-jari yaitu R sama dengan diameter dibagi 2. Karena diameternya di sini tadi 2, dibagi 2 sama dengan 1. Jadi R-nya itu 1, jari-jarinya 1. Lalu tinggal dimasukkan ke rumus setengah lingkaran. Rumus luas setengah lingkaran. Setengah kali pi R kuadrat, gini ya. Setengah dikali pi R kuadratnya tadi 1. Jadi 1 kuadrat. Jadi setengah kali pi kali 1. Nah, terus di sini sama dengan 1/2 kali pi sama dengan pi per 2. Jadi luas tengah lingkarannya itu pi per 2. Nah, karena kan ini bentuknya tadi, ini kan di bawah sumbu X ya, jadi dia bernilai negatif. Kalau dia di atas sumbu X ini, kayak ketiga grafik ini, dia nilainya positif. Jadi di awal saya sudah menjelaskan jika di bawah sumbu X itu berarti dia bernilai negatif, dan jika di atas sumbu X akan bernilai positif. Jadi ini saya tuliskan di sini, karena di bawah sumbu X, maka nilai luasnya ini kan nilainya negatif sama dengan min pi per 2. Ini soal yang D, hasilnya itu min pi per 2 karena grafiknya itu di bawah sumbu X, jadi nilainya negatif. Berikut saya akan lanjut ke soal yang E. Nah, soal E ini itu batas atasnya 8 dan batas bawahnya 0. Jadi dari 0 sampai 8 ini luasnya kan tadi sudah kita cari, sudah saya cari dari A, B, C dan D itu mencari luas ini. Keempat ini, bangun ini. Jadi yang E ini tinggal dijumlahkan saja untuk grafik yang ini, grafik pertama, grafik kedua, ketiga, dan keempat. Sini saya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Ini sudah saya garis. Di sini saya tuliskan E-nya. E-nya itu batas bawah dari itu. Batas bawah 0 sampai batas atas 8 fx dx. Nah, jadi tinggal ditambah aja tadi. Yang A itu 2, yang B 1,5, C-nya 1, terus yang D itu tadi min pi per 2 ya. Sini akan saya tambah terlebih dahulu. Sebentar. Jadi cara menulisnya itu tinggal ditambah saja. 8, tadi 2 tambah 1,5 ditambah 1 ditambah min pi per 2. Nah, ini dx. Jadi ini 2 ditambah 1,5 ditambah 1 dikurang pi per 2. 2 tambah setengah, tambah 1,5 tambah 1. Berarti 4,5 ya. 4,5 min pi per 2. 4,5 min pi per 2. Nah, ini hasilnya. Cuman ini masih bisa disederhanain lagi kayaknya. Ini saya coba sederhanakan. 4,5 itu jadi 45 per 10 min pi per 2. 45 per 10 bisa disederhanain jadi 9 per 2 min pi per 2. Jadi hasilnya itu 9 min pi per 2. Jadi yang E batas atas 8, batas bawahnya 0. Dari 0 sampai 8 itu ditambah dari A, B, C, D. Yang A-nya 2, B-nya 1,5, C-nya 1, D-nya min pi per 2. Itu hasilnya 9 min pi per 2. Ini sudah saya kerjakan yang nomor 1. Saya akan lanjut ke nomor 2. Berikutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Untuk soal nomor 1 tadi sudah saya kerjakan. Ini sudah saya tuliskan soalnya. Di sini, ini masih kosong kotaknya. Di sini soalnya itu gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Nah, di sini fx batas bawah 0 sampai batas atas 3, fx-nya 3x plus 1,46 dx. Karena di sini tertera untuk menggunakan metode substitusi, maka harus
mencari U-nya. Di sini U-nya itu pakai yang 3x plus 1. Di sini saya tulis terlebih dahulu jawab. U-nya 3x plus 1. Nah, ini diturunkan. 3x plus 1 diturunkan itu jadi du per dx sama dengan 3. Nah, du per dx sama dengan 3 ini dikali silang, anggap saja 3-nya ini per 1 ya, jadi du per dx sama dengan 3 per 1 dikali silang, jadinya du sama dengan 3 dx. Nah, ini tinggal dipindah-pindah ruas aja, jadinya ini du sama dengan 3 dx ya, berarti du per 3 sama dengan dx. Nah, karena yang dicari dx, maka ini dipindahkan lagi, jadinya sepertiga du, jadinya dx. Jadi dx-nya ini gini aja biar membedakan dx seperti agar bisa membedakan yang mana yang u, yang mana yang x. Jadi dx-nya itu sepertiga du. Nah, jika sudah dicari u-nya, tinggal dimasukkan, disubstitusi lagi, dimasukkan ke integralnya ini, fungsinya ini. Ini saya tuliskan kembali ya, misalnya x plus 1 dx. Nah, karena ini ada batas atas sama batas bawah, maka batas atas dan batas bawahnya itu diabaikan dulu, dikerjakan integralnya dulu. Nanti baru setelah itu dikerjakan dengan substitusi batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini tadi 3x plus 1 itu u. Di sini saya tuliskan u pangkat 6. dx-nya itu sepertiga du. Nah, ini sepertiganya itu bisa ditaruh di luar, jadi sepertiga integral u6 du. Nah, yang U6 DU ini itu bisa pakai rumus U pangkat N plus 1 per N plus 1. Ini bisa pakai rumus ini. Jadi, sepertiga N-nya itu kan 6 ya. Jadi, U6 plus 1 per 6 plus 1 sama sepertiga kali U7 per 7 sama U7 per 21. Ini saya jelaskan dulu. Tadi kan menggunakan metode substitusi, jadi ditentukan dulu U-nya. Nah, ini U-nya saya pakai yang 3x plus 1 ini, terus diturunkan. Hasilnya du per dx sama dengan 3, lalu dikali silang. Jadinya 3 per 1 ya. Jadinya du sama dengan 3 dx. Ini tinggal dipindah-pindah ruas saja. Jadinya dx sama dengan 1 per 3 du. Nah, lalu tadi kan ini 3x plus 1-nya itu U ya. Ini saya tuliskan di sini karena batas atas, ada batas atas dan batas bawah itu diabaikan dulu, dikerjakan yang ininya dulu. Nah, ini 3x plus 1 itu kan U, jadi U pangkat 6, dx-nya itu kan 1 per 3 du, sama dengan ini sepertiganya saya taruh di luar, jadi sepertiga, terus ini integral U pangkat 6 du. Nah, U pangkat 6 du ini bisa pakai rumus integral, yaitu U pangkat N plus 1 per N plus 1. Di sini tinggal masukin aja N-nya, jadinya hasil U pangkat N plus 1 per N plus 1 itu U pangkat 7 per 7 dikali sepertiganya ini. Tinggal dikali biasa aja, jadinya U pangkat 7 per 21. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal di substitusi batas atas sama batas bawahnya. Karena di sini U-nya tadi kan, U-nya itu 3x plus 1. Maka tinggal dimasukkan saja U7 per 21 ya. Jadi ini kan tadi kan U7 per 21. Ini U7 per 21. U-nya itu kan tadi 3x plus 1. Jadi 3x x plus 1 pangkat 7 per 21. Nah, ini dicari batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Kayak gini, pakai garis kayak gini. Ini batas atas dan ini batas bawahnya. Tinggal dimasukin, kalau batas atas berarti x-nya 3, batas bawah dikurang sama batas bawah x-nya itu 0. Jadi 3 kali 3 plus 1 pangkat 7 per 21 dikurang 3 kali 0 plus 1, 7 per 21. Tinggal dikerjakan aja. Ini 3, 3, 9, 10. Berarti 10 pangkat 7 per 21 dikurang 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. Jadi 1 pangkat 7 per 21. Ini hasil substitusinya. Jadinya 10 pangkat 7 per 21 dikurang 1 pangkat 7 per 21.
10 pangkat 7. Ini 1 pangkat 7 itu sama aja 1 kurang 1 per 21. Ini hasil dari integral tentunya. Dari soal integral dengan batas bawah 0, batas atasnya 3, fx-nya 3x plus 1 pangkat 6 dx. Hasilnya yaitu 10 pangkat 7 min 1 per 21. Ini soal nomor 2 sudah saya kerjakan, dan soal nomor 1 juga sudah saya kerjakan, jadi tugas kuis subcelo 0314 ini sudah selesai. Berikut adalah pemaparan cara pengerjaan kuis subcelo 0314 mata kuliah kalkulus. Sudah selesai saya kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.